Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. Before that, let me introduce myself first. My name is Tegar Pratama with student ID number 20103004. And today, I want to explain you about ZSWAP management at the time of Prophet Muhammad. So, listen carefully and I hope you can understand what I mean. Kalian sudah sering gak sih dengar istilah ZSWAP selama ini? Tapi apa kalian tahu arti dan makna di balik istilah itu? ZSWAP itu akronim dari kata zakat, infak, sedekah, dan wakaf loh. Keempatnya merupakan istilah sektor keuangan sosial Islam. Secara umum, keempat amalan ini memiliki persamaan, yakni bisa dimanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan. ZSWAP ini bisa dibilang adalah pedoman dan cara berbagi sesuai syariat Islam, kawan. ZSWAP itu penting banget loh buat dimanfaatkan dan disalurkan bagi mereka yang berhak. Sebab pandemi COVID-19 yang merebak sejak awal tahun membuat banyak orang akhirnya terkena dampak negatif. Kesulitan yang dialami korban terdampak COVID-19 pun beragam, kawan. Banyak dari kita yang pada akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan, usahanya terpaksa gulung tikar, hingga kehilangan orang tercinta akibat ganasnya penyakit ini. Nah, di tengah kesulitan yang melanda, bantuan sekecil apapun pasti berarti. Salah satu cara untuk berbagi yang sudah diatur dan sesuai hukum Islam adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. ZSWAP penting banget loh untuk digalakkan di tengah kondisi begini. Apalagi sebagai muslim, zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus kita jalankan apabila mampu. Dengan penyaluran bantuan melalui ZSWAP, teman-teman gak perlu khawatir uluran kalian akan dibagikan ke orang-orang yang tak berhak. Soalnya, penyaluran ZSWAP saat ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga terakreditasi. Karena itu, selagi masih bisa berbagi, yuk kita sisihkan sebagian harta kita. Insya Allah keberkahan akan selalu menghiasi hidup kita. Mengenai manajemen ZSWAP pada zaman Rasulullah. Jadi perintah melaksanakan zakat itu turun pada tahun kedua setelah hijrah. Zakat baru diimplementasikan di Madinah. Pada tahun kedua setelah hijriah, Allah SWT mewajibkan umat muslim untuk menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan. Setelah kondisi perekonomian umat muslim mulai stabil, barulah diwajibkan zakat mal atau zakat harta pada tahun ke-9 hijriah. Sebelum diwajibkan, zakat itu bersifat sukarela. Nah, Rasulullah membuat peraturan mengenai zakat melalui sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan atas zakat, dan tingkat persentase zakat yang berbeda pada setiap barang. Selanjutnya, Rasulullah mengutus para pengumpul zakat ke berbagai daerah dengan tugas yang jelas. Nah, pengumpulan zakat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan zakat itu secara perorangan dengan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat Muslim yang mana setelah diriwayatkan dari Abu Humaid al-Saidi bahwa Rasulullah SAW menunjuk seorang menjadi pengumpul zakat. Menurut KAF tahun 1993 16-18 manajemen zakat itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Itu antara lain pemerintah Rasulullah SAW bertanggung jawab terhadap implementasi zakat yang tanggung jawabnya meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan untuk mengeluarkan instruksi dan regulasi yang peristiwa penting. Dana zakat yang khusus terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah lainnya. Tidak ditemukan percampuran dana zakat kecuali pada pendistribusiannya, dan tidak satu hari pun dari proses zakat tidak digunakan untuk bukan golongan dari 8 mazhab asnaf. Pengumpulan dan pendistribusian zakat memegang prinsip lokalisasi, artinya pengumpulan dana zakat yang dikumpulkan di suatu wilayah yang mana didistribusikan juga di wilayah yang sama. Terdapat dana zakat yang dibawa ke pusat, tetapi tidak terdapat laporan bahwa terdapat dana zakat yang berlebih dan ditransferkan dari satu wilayah lain kepada kepentingan Rasulullah SAW. Penilaian terhadap jumlah pembayaran pada umumnya diserahkan kepada muzaki atas persetujuan petugas zakat. Walaupun ada beberapa penilaian harta terkena zakat dilakukan oleh petugas zakat langsung, masyarakat umum diinformasikan mengenai pekerjaan pembayaran zakat dan berlaku baik terhadap para petugasnya. Penilaian harta zakat atau pengumpulan dana zakat, pekerja sosial, distributor dana zakat, dan kasir zakat merupakan petugas zakat yang sama. Selain itu, terkait dengan pola pendistribusian, zakat produktif dikemukakan dalam sebuah hadis Imam Muslim
dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Okay, after I explain about our material, I hope you can understand what I mean. So that's for me. Wassalamualaikum.